Halo, apa kabar pemirsa? Seperti biasanya, Ronnie Times hadir kembali untuk kesempatan kali ini. Dan narasumber-narasumber pilihan, seperti yang sudah kita saksikan beberapa waktu yang lalu, kali ini juga hadir lagi bersama atau menemani saya. Dan hari ini, kita akan ngobrol masalah pasar. Nah, pasar, jangan remehkan pasar, karena tanpa adanya pasar tradisional, denyut perekonomian nasional tidak akan bisa konsisten, begitu ya. Jadi tanpa adanya pasar tradisional, denyut perekonomian nasional tidak akan bisa berdetak jadi dinamis. Nah, hari ini saya akan mengajak teman-teman kita yang berkecimpung di dunia pasar tradisional ini ya, untuk ngobrol dengan kita di Ronnie Times untuk edisi kali ini. Ada Bapak Haji Muslim Arif. Pak Haji, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Roni dan juga para pemirsa Pams TV, khususnya di acara Ronnie Times ini. Iya, Pak Haji, seger banget ini ya Pak Haji. Apa karena sering ke pasar atau gimana nih? Atau resepnya apa nih? Seger banget gini kelihatannya. Insya Allah dalam masa pandemi ini, jujur memang selain kita harus menjaga juga protokol kesehatan, kebahagiaan kita ciptakan karena itu merupakan sebagian imun buat kita untuk tetap menjaga aktivitas ini. Selain beribadah, apalagi kita yang biasa sehari-hari, betul. Itu yang sudah pasti itu ya. Betul. Tetap juga kita berdoa kepada Allah untuk terus dilindungi setiap gerak langkah kita. Amin. Apalagi menyangkut denyut nadi perekonomian itu ya harus. Betul. Gitu. Betul. Pemirsa, Pak Haji Muslim Arif ini beliau merupakan Sekjen atau Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional atau APETRA Jawa Barat. Luar biasa sekali. Jawa Barat, lingkupnya provinsi. Pak Haji, untuk APETRA ini ada berapa sih? Ada berapa pasar yang ada di bawah lingkup perlindungan ya, atau di bawah naungan dari APETRA ini, Pak Haji? Ya, baik. Perlu diketahui, ini sejarah dulu ya. Boleh, silakan. Membuka, karena tadi Bang Roni membuka dengan tagline-nya bagaimanapun pasar tradisional ini kita ketergantungan yang kuat. Betul. Dan perlu diketahui bahwasanya pasar tradisional ini merupakan soko guru ekonomi di kita ini. Dan yang perlu diingat, pasar tradisional ini alhamdulillah tidak pernah terimbas krisis apapun. Satu contoh, ketika terjadi krisis ekonomi 98, kita pasar tradisional masih tetap bertahan. Ya, bayangkan dengan retail, ya sudah banyak yang berjatuhan. Tapi alhamdulillah pasar tradisional masih tetap bertahan. Walaupun sekarang ada pandemi, ada dampaknya juga. Nanti mungkin kita bahas lebih panjang. Itu pembuka saja bagaimana penguatan ekonomi kerakyatan ini memang harus terus kita jaga. Kemudian yang perlu diketahui ini memang kalau di Jawa Barat sekitar 380-an lebih pasar tradisional yang ada di Jawa Barat. Untuk APETRA juga memang kita sudah ada wilayah-wilayahnya ya. Untuk Bandung Raya sudah ada, termasuk ke Subang, Purwakarta juga rekan-rekan kita sudah banyak yang bergabung, Garut, Tasik sebagian, kalau memang sekitar 60-70% yang baru bergabung. Ini 2021, kemarin di 2020 kita rencana juga silaturahmi Shani ke teman-teman terkendala dengan COVID. Insya Allah mudah-mudahan ada pertemuan secara khusus gitu ya Pak Haji, atau konsolidasi ya? Ya, konsolidasi tetap kita lakukan. Termasuk kemarin ya di masa pandemi awal-awal Maret 2020 di April kita sudah sosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pasar ini dan kepada pedagang pasar ini tetap aktif, Bang Roni. Ya, Pak Haji, selaku Sekjen APETRA Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, sejauh mana sih COVID ini berdampak bagi, kalau mungkin pasarnya sih masih eksis ya, masih terus berjalan begitu ya. Tapi bagi para insan-insannya, bagi para pedagangnya sejauh mana berdampak? Kalau mungkin bisa diprosentase berapa persen begitu dampaknya? Baik, Bang Roni, dan perlu juga ketahui semua rekan-rekan ya dan para pemirsa tentunya di Roni Pas ini,
Roni, Times ya, mohon maaf. Betul. Ini berdampak dengan pandemi ini, berdampak ini sekitar 50-60% income kami menurun. Dampaknya semenjak pemberlakuan pemberlakuan PSBB ya, mulai di April 2020 sampai sekarang terasa banget, karena sekali lagi mungkin juga daya beli masyarakat juga yang menurun, Bang Ron. Jadi berdampak juga ya ternyata ya. Ini dari aspek apanya nih Pak Haji? Dari aspek apakah dari transportasinya? Karena yang mengangkut atau alat transportasinya, mobilnya juga udah mulai nggak ada atau jarang, atau dari hasil produksi, hasil buminya. Karena kan kalau kita berbicara tentang pasar tradisional, itu rata-rata pasokan yang paling dominan itu kan sayuran yang masih segar, terus kemudian ya ada beberapa hasil bumi lah kan begitu kan. Nah, ini faktor apanya yang menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan hingga 50%? Luar biasa loh ini. Gimana Pak Haji? Ya, perlu diketahui kalau soal pasokan alhamdulillah, karena dengan pemberlakuan PSBB dari awal-awal pun untuk pasokan barang yang sifatnya sembako itu tidak ada terkendala. Ya, lancar ya? Bahkan itu lancar, diberikan perlakuan khusus ya. Tapi yang jadi kendalanya ini daya beli. Daya beli. Kemudian ini juga kita dampaknya kemarin juga kita sudah ke pemerintah juga menyuarakan beberapa kali, kami diminta interview atau shock di media-media elektronik ataupun media massa. Selalu kami menyuarakan, karena jujur berdampaknya juga ketika kemarin terjadi bantuan dari pemerintah, apalagi bantuan yang berupa sembako. Nah ini berdampak pada kami. Hingga masyarakat kan karena sudah terpasok juga tidak beli. Kan begitu ya, jarang beli ke pasar. Nah makanya juga kami mengusulkan ke pemerintah, mohon maaf, setidaknya bisa diberikan bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai. Pak Haji, sehingga ini menarik ya. Ini menarik ya. Ketika bantuan dari, kita melihatnya logis juga sih ya. Ketika ada bantuan dari pemerintah sembako, terus kemudian orang jadi nggak enggan ke pasar kan gitu kan. Nah, ada nggak usulan dari Apetra sendiri, Pak Haji? Artinya begini. Oke, ini dibelanjakan sembako, tapi belinya di pasar tradisional. Ada nggak usulan seperti itu? Ada, kami mengusulkan seperti itu. Mana mesti diingat, kemarin kan walaupun memang ada uangnya. Ada uangnya, yang pertama kayak 150.000 ya. Tapi mesti diingat, Bang Rodi dan yang lainnya, masyarakat. 150.000 itu ketika sembakonya sudah terpenuhi kan mereka 150 mau beli kota untuk pembelajaran anak-anaknya ya. Inilah ketika kemarin betul. Ketika kemarin mengusulkan kepada pemerintah, tolong ketika bantuan lebih baik bantuan secara tunai, dan setidaknya dorong kembali ketika uang tersebut masyarakat untuk membelanjakannya minimal ke warung tetangga sebelah, maksimalnya ke pasar. Kan gitu. Karena kan warung tetangga juga belanjanya juga di pasar kan begitu. Jadi ini bisa saling satu sama lain, keterkaitannya saling membantu. Ada efek dominonya tentunya ketika mereka berbelanja ke warung tetangga, ya warung-warung juga belanja kepada kami pasar kan begitu. Pak Haji, realita ini sudah disampaikan belum ke pemerintah? Minimal pemerintah daerah ya. Responnya bagaimana? Ya, ke pemerintah. Alhamdulillah, mudah-mudahan hal ini kecuali yang PKP yang sudah berjalan, bantuan-bantuan kemarin nggak tahu nih sekarang, karena sekarang juga alhamdulillah ya bantuan kemarin prakerja sudah pencairan seperti itu. Mudah-mudahan ini yang sembako sesuai dengan usulan dari kita, pemerintah bisa memberikan dalam bentuk tunai. Mudah-mudahan ini terrealisasi di tahun 2021 ini, Bang Roni. Iya, kami baru ini fresh ya. Artinya ini baru baru tahu dampaknya sampai segitu untuk pasar tradisional, Pak Haji. Justru dari Apetra nih kami baru tahu. Minimal nanti kami dari media pasti akan mengusulkan ke pemerintah agar bantuan apapun ini tetap menggandeng pasar-pasar tradisional ya Pak Haji ya. Sepakat seperti itu Bang Roni, karena sekali lagi perlu diketahui ketika bantuan tunai mau tidak mau ya secara tidak langsung mendorong mereka berbelanja. Bayangkan Bang Roni, kemarin ketika bantuan ada berasnya, ada minyaknya, ada susunya, ada sardennya,
semua sudah terpenuhi. Lah lawang ke pasar sementara ini sedikit karena untuk pasokan insya Allah pasar itu aman untuk pasokannya tidak terngada. Cuman kembali sekali lagi ini daya beli masyarakatnya Bang Ron. Oke, iya. Ya, memang ini luar biasa nih. Ini luar biasa dan ini usulan dari Apetra yang bagus sekali nih ya. Ini harus muncul ke permukaan juga Pak Haji. Jadi selama ini yang kita tahu adalah banyak sekali sembako-sembako itu yang dipasok langsung dari pusat. Kita tidak tahu itu belinya di mana, kan gitu kan? Betul. Kalau di pasar tradisional terdekat nggak mungkin kayaknya karena sudah bentuk terkemas, kan gitu kan? Betul. Nah, ini memang lebih baik pemerintah atau Kementerian Sosial, Bu Risma hari ini ya, ini harusnya menugaskan aparat yang di bawah di daerah, ini menggandeng pasar-pasar tradisional terdekat dan kemudian untuk harga dan sebagainya bisa koordinasi dengan pasar-pasar yang terdekat tradisional, nggak boleh pakai retail karena yang saya khawatir nanti justru ke toko atau ke retail. Ini kan jadi korban dua kali ya teman-teman di pasar tradisional Pak Haji ya. Betul. Ini yang kita harapkan. Dampaknya juga nanti berdampak ketika penerapan PSBB, penerapan PPKM, peraturan perwal. Ini kami semakin terpuruk. Kan begitu. Dengan Kota Bandung, mungkin kota-kota yang lagi penerapan perwal dengan pengaturan jadwal ya. Jam kerja kami ya atau jam operasional kami ini sangat berdampak lagi. Makanya sepakat kata Bang Roni diusulkan kepada Boni karena sebenarnya juga itu sudah mengusulkan andai kata bantuan tersebut menggandeng pelaku-pelaku pasar tradisional. Ya, utamanya seperti Apetra ini ya, karena Apetra yang tahu petanya, yang tahu kondisinya dan yang tahu bagaimana eksistensi dari pasar-pasar anggotanya kan gitu ya Pak Haji ya. Iya, betul Bang. Oke, kita harapkan saja nanti ini kita share ke mana-mana. Insya Allah juga para pengambil Alhamdulillah. kebijakan. Terima kasih Bang Roni. Para pengambil kebijakan juga nanti akan tahu gitu ya Pak Haji ya. Baik, amin, kemudian amin. Berikutnya nih. Ya. Kita tahu bahwa Bandung ya, terutama ya Jawa Barat ini ya Pak Haji ya. Kalau kita berbicara skala makro ya, provinsi begitu kan. Ya. Ini kan beberapa atau sering sekali kita di PSBB, kemudian mikro dan lain sebagainya. Ada pembatasan aktivitas masyarakat. Dampaknya salah satu tadi disampaikan Pak Haji adalah jadi masyarakat agak terganggu juga kalau mereka ke pasar kan gitu kan. Nah, ini gimana nih pedagang nih? Terus kalau nggak ada yang beli, gimana Pak Haji? Ya, baik. Penerapan PSBB dari awal nih, Bang. Di medio Maret April 2020 kita berbicara karena ini kata sekarang banyak anekdotnya jangan mengatakan ulang tahun ke corona karena hampir mau setahun ini. Betul. Sudah hampir mau setahun ya. Sudah hampir setahun. Tapi berdoanya corona cepat hilang bukan mengucapkan selamat ulang tahun kepada corona. Ya. Baik, kembali lagi ke permasalahan. Karena di medio Maret April itu PSBB mulai diterapkan. Kita yang teriak-teriak lantang bisa dibayangkan ketika aturan daerah perwal khusus Bandung ini kita bicara. Karena ini bagaimanapun ibu kota provinsi dan ini dampaknya juga pada yang lainnya. Betul. Nah, ketika penerapan terutama jam operasional nih Bang Roni. Ketika jam operasional diterapkan, pasar tradisional mulai berjualan dari pukul 04 sampai 12. Pasar retail modern dari jam 10 sampai jam 21 malam ya. Ya, ini bisa dibayangkan. Kami dasar tradisional diberi reng waktu hanya 8 jam. Pasar retail 11 jam. Ada ketidakadilan di sini, makanya kami sempat juga protes. Kenapa hal ini tidak dilakukan? Dan perlu diingat, pasar tradisional prime time-nya itu jam 12 sampai jam 4. Jam 16 sore. Apalagi kemarin ketika bulan puasa. Nah, karena kan otomatis di pasar itu yang berbelanja itu notabene ya ibu-ibu termasuk juga mereka ibu-ibu yang bekerja otomatis setelah pulang kerja. Kalau ditutup dengan dibatasi waktu kemarin sampai jam 12 terasa dampaknya sekali Bang Roni. Betul. Kenapa? Sementara prime time kami ini mesti diingat ketika bulan puasa kemarin
waduh, kita terasa sekali penurunan dampaknya. Kenapa? Sementara waktu prime time kita jam 12 ke sana kan orang begitu berbelanja, apalagi ibu-ibu atau para remaja berbelanja itu biasanya sambil ngabuburit kan gitu, ada istilahnya Bang Roni ya. Ya betul. Nah, betul. Sementara jam 12 sudah ditutup. Nah, ini berdampak sekali. Pada akhirnya punten, apa menguntungkan para pengusaha besar? Retail yang bisa buka sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Sementara kami dibatasi jam, ini berdampak sekali. Ada nggak? Makanya juga kami upaya dari Apetra, Pak Haji ya, Pak Haji Muslim. Ada nggak upaya dari Apetra dan teman-teman semuanya ini ya? Ini untuk melakukan audiensi dengan DPR, kemudian dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dalam hal ini ya. Ada nggak upaya-upaya dilakukan itu? Dan kemudian bagaimana respon dari para pengambil kebijakan ini, dari para wakil rakyat kita juga, Pak Haji? Ya, jujur kita akui bahwasanya ketika pemberlakuan ini terlepas unsur yang mana dibicarakan, tapi kami Aperta juga dalam pengambilan kebijakan sebagai stakeholder tidak pernah diajak untuk berbicara. Wow. Nah, kami juga sudah beberapa kali audiensi dan beberapa kali menyatakan, Pak tolong, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, tolong kami terlibatkan. Satu kasus terjadi, mungkin ini juga menjadi berita nasional. Iya. Ketika pemberlakuan PSBB, ditutup jalan di kota, Pak, ya Bang Roni. Ya. Apa yang terjadi dampaknya? Terutama berdampak pada pasar tradisional yang ada di Pasar Baru. Ya. Para pedagang kan melakukan protes, demo kan, untuk membuka. Nah, ini kenapa selama ini kami para pelaku pasar tidak pernah diajak berbicara, hingga karena kan kami yang pelaku pasar di lapangan yang tahu betul bagaimana aktivitas perdagangannya terjadi di pasar tradisional. Punten, kami dari bulan Maret, upaya-upaya sudah kami lakukan, termasuk ke daerah Purwakarta di sana, di pasar baik yang Rebo atau Rebo Simpang ya, kalau nggak salah yang modernnya itu. Saya kan kami sosialisasikan, bahkan spanduk-spanduk kami pasar tradisional tetap aktif, keamanan kondusif, dan masyarakat tetap produktif. Ini selalu kita sosialisasikan. Karena apa? Karena dengan PPKM atau PSBB yang dari awal, konotasi masyarakat, waduh pasar ditutup, kan begitu? Ya, betul. Nah, hingga kami terjun ke lapangan, Subang, Purwakarta, Sumedang, Garut, kami Aperta mensosialisasikan bahwasanya pasar ini tetap aktif. Tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, gitu Bang Roni. Ya. Oke, ini sepertinya ada komunikasi yang tersumbat ya. Jadi mungkin bisa dikatakan kurang lancarnya komunikasi antara pemerintah dengan melihat kondisi real dari para pedagang yang ada di pasar tradisional, Pak Haji. Artinya saya khawatir ini tidak ada yang turun gitu loh. Melihat kondisi real di lapangan seperti apa, keluhan-keluhan dari para pedagang di pasar tradisional. Karena sekali lagi harus kita akui bahwa ini ketika pasar tradisional lumpuh, pasar tradisional tidak beroperasi, ini dampaknya akan kemana-mana secara ekonomi kan begitu kan. Nah ini kedepannya bagaimana Pak Haji? Hal seperti ini kan tidak bisa dibiarkan terus nih. Artinya Apetra harus mengambil sikapnya harus sikap tegas. Hai pemerintah, Anda harus tahu bahwa di pasar di perekonomian nasional itu tidak akan bisa hidup tanpa disanggah pasar-pasar tradisional. Upaya-upaya seperti itu kedepannya akan dilakukan seperti apa lagi nanti Pak Haji? Komunikasi-komunikasi yang mungkin saja tersumbat. Ya, Bang Roni, beberapa kali juga kami sudah mengusulkan untuk bisa beraudiensi dengan para pemangku kebijakan, khususnya pemerintah dalam mengambil kebijakan. Sekali lagi, tolong kami libatkan dalam pengambilan kebijakan, karena sekali lagi kami para pelaku pasar yang lebih tahu kondisi real di lapangan seperti apa. Satu contoh, ya, pasar terkecil rata-rata dengan tipe kelas D aja yang di bawah 250 pedagang, sesuai SNI 8152, tipe 4 itu 250 pedagang ke bawah, kurang dari itu semua. Bisa dibayangkan, 250 pedagang, berapa yang terhidupi di sana? Kan begitu. Kali mengkali ya, mengkali. Banyak belum lagi keluarganya gitu kan. Makanya kan 1 kali 4 lah ya. 1.000.
belum Iya. pekerja di lapangannya di sana. Iya. Ya, para kuli di sana terjadi, para Sektor-sektor ojek, yang lain para sebenarnya. tukang becak, banyak catering yang lainnya termasuk. Betul, betul. Nah, berbicara ini kami mendorong juga kepada pemerintah, perhatikan, karena sisi lain memang pemerintah dalam ini sudah berupaya ya, walaupun baru sebagian kecil, prokes tetap dilaksanakan dengan menyimpan di tempat keluar masuk lalu lintas ya, khususnya pasar ya, itu sudah menyiapkan sarana pencucian air bersih. Dan mesti diingat, upaya kami pun kepada para pedagang selalu menghimbau untuk tetap menggunakan prokes, dan alhamdulillah sekarang di tiap pedagang pun sudah menyiapkan hand sanitizer. Jadi sekali lagi, kami pun sudah berupaya, makanya apalagi ketika hal ini sudah kami lakukan, upaya-upaya tentang protokol kesehatan ini kami terapkan di anggota-anggota kami para pedagang, ini harusnya pemerintah juga melihat hal itu, bahwasanya kami pun berupaya tetap eksistensi kami ini harus tetap dijaga, dan pemerintah hadir di sana. Hadir di sana. Kemudian kita kemarin awal-awal kita juga sempat protes ini, sejarah kali kemarin. Ketika awal-awal ada yang kasus terjadi, para pedagang terpapar, kami yang selalu berteriak, jangan sampai ada bahasa pasar itu jadikan klaster. Ya, kenapa? Mesti diingat, ini pedagang yang notabene itu mereka dari wilayah masing-masing. Pedagang itu, ya tempat dagang itu tidak 24 jam mereka hidup di sana. Bisa saja yang terpapar itu dari wilayahnya, kan begitu. Hingga kemarin ketika awal-awal ada yang terpapar banyak, ada 2-3 pasar terjadi di Kota Badung. Menutup 14 hari kami teriak, kami tidak terima hal itu. Karena apa? Mesti diingat, ini kan yang terpapar juga bisa dari luar. Hingga akhirnya upaya kami lakukan hal itu, protes itu kami lakukan, hingga akhirnya begitu 1 hari ditutup, disterilkan, penyemprotan disinfektan, hanya alhamdulillah 3-4 hari kemudian pasar tersebut bisa dibuka kembali. Jadi tidak artinya, mesti 14 hari. Protokol kesehatan benar-benar sudah sesuai standar ya untuk pasar-pasar tradisional. Standar kita dilakukan sosialisasi gitu. Dilakukan terus-menerus ya, secara konsisten. Terus-menerus, continue, secara konsisten. Karena selain dari kita para anggota, ya alhamdulillah juga Forkopincam di wilayah-wilayah juga sering memberikan edukasi, memberikan saran. Bahkan ketika ada pengunjung ataupun pedagang yang mereka membandel, ya diberikanlah sanksi ya, minimal ini sebagai shock terapi gitu bagi mereka yang melanggar prokes. Baik, Pak Haji Muslim Arif, Sekjen Aperta, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Jawa Barat. Kita juga membuka line ini ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di ruang redaksi kita. Ini langsung kita sikapi ya, kita jawab ya Pak Haji ya. Siap Bang Roni. Zulkifli di Bandung. Bagaimana, ini nomornya 0857 801 sekian. Pak Zulkifli di Bandung, bagaimana langkah Apetra Pak Muslim melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan? Tadi udah dijawab sebenarnya, terhadap pasar-pasar saat jam-jam ramai. Biasanya ada saja pembeli yang abai protokol kesehatan seperti tidak memakai masker misalnya. Oh, jadi pembelinya ini yang bandel, bukan penjualnya. Jadi masyarakat yang datang. Ini kan seringkali juga kita lihat nih Pak Muslim. Masyarakat yang datang. Betul, ini kadang masyarakat datang nggak pakai. Ini gimana nih? Ada teguran atau mengingatkan dari teman-teman pedagang? Ya, sering kami mengingatkan ya, pedagang juga. Jadi selain kami mengedukasi, ya, ketika pedagang menegur yang pembeli pun, pedagang juga harus disiplin dan begitu. Ya. Nah, ketika pedagangnya disiplin, mau tidak mau bisa memberikan edukasi, minimal teguran kepada pembelinya. Ya. Gitu. Karena sekali lagi, upaya yang kita lakukan dari Aperta pun dari awal-awal, bahkan kemarin di akhir penghujung 2020, Aperta sudah menyebar atau membagikan masker sebanyak 4.000 masker di Kota Bandung ini. Sebagai upaya kami memberikan edukasi selain kepada para pedagang, juga para pembeli. Oke, nah, jadi ini upaya-upaya yang kami lakukan. Saling mengingatkan, Pak Ji ya, saling mengingatkan. Betul. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua dari 0821 9287 sekian atas nama Bu Ani di Cimahi. Apakah Apetra memberikan teguran atau peringatan terhadap pasar anggota Apetra yang tidak taat protokol kesehatan? Ada nggak semacam teguran pasar-pasar yang masih ini abai?
prokes ini? Baik, baik. Ya, memang kami juga lakukan upaya, tadi sudah bicarakan. Kami pun menegur, makanya selain dari kami upaya, juga kami bersinergi dengan Forkopincam, termasuk dari aparat setempat ya, baik lurahnya, dengan Babinsa, dengan Babin Kantimasnya, karena perlu contoh, ini setiap hari juga ketika penerapan PPKM ini secara mikro juga petugas sering keliling ke dalam pasar, selalu mengingatkan termasuk kepada pedagang tegurannya. Begitu Bang Roy. Dan ya sekali lagi juga ini Ibu yang di Cimahi ya. Ibu Ani di Cimahi. Ibu Ani Cimahi ini juga selamat kepada warga Cimahi nih khususnya karena kemarin di Desember ini pasar pasar baru atas Cimahi ini sudah mendapatkan sertifikat nasional Indonesia 8152 KSNI 8152. Selamat ini warga Cimahi. Berarti sejelas pasar baru sudah mendapatkan sertifikasi ini pasar baru atas ini. Berarti ini sudah jelas prokesnya sudah diterapkan segala macamnya. Selamat kepada warga Cimahi ya. Pasarnya sudah mendapat RSNI. Satu lagi Pak Haji, satu lagi dari penonton kita, dari pemirsa kita, Pak Yusef di Purwakarta. Nah, di Purwakarta nih. Dari 0888 6825 04 sekian. Pak Yusef di Purwakarta, salah satu masalah lama pasar tradisional adalah kebersihan. Apakah ada dorongan dari Apetra mewujudkan pasar tradisional digital? Mengingat beberapa retail saat awal pandemi langsung membuat gebrakan belanja online. Setahu saya ini banyak loh sekarang Pak Haji pedagang-pedagang pasar tradisional ini yang sudah melayani pesanan dengan online ya, dengan HP digital artinya. Gimana Apetra menyikapi ini? Baik. Selain memang pemerintah juga sudah menerapkan ya dengan pasar SAE sudah ada aplikasinya dan kami pun para pedagang ada kalau nggak salah ada aplikasi pasar SAE ya SAE ada aplikasinya pasar SAE ada aplikasinya belanja dan itu yang memang ada dikelola sebagian provider. Kemudian kami pun menghimbau bahkan selalu menganjurkan kepada anggota kami, para pedagang, minimal mereka memberikan nomor WhatsApp, HP kepada langganannya. Nah, kepada ini dari awal sudah disosialisasikan dan ini alhamdulillah sudah banyak berjalan. Makanya kenapa? Tolong layani ketika konsumennya mereka membeli, bisa lewat WhatsApp, sudah diinformasikan. Bagikan nomor WhatsApp ini sebagai upaya kita meminimal ke era digital sudah mulai diterapkan. Apalagi walaupun mungkin belum semua. Iya, apalagi ini kan daring ya. Kita ada pembatasan untuk melakukan aktivitas gitu ya Pak Haji ya. Betul. Untuk kedepannya mungkin ada nggak rencana untuk pengadaan aplikasi seperti Apetra kayak gitu untuk sebagai basis dari pasar-pasar tradisional agar orang kemudian para pembeli buyer ini ya bahasanya kalau ekonomi yang tinggi kan buyer. Jadi para pelanggan ini cukup dia ngeklik aplikasi Apetra Indonesia misalnya kayak gitu. Insyaallah. Ini ada yang nganter ke rumahnya. Gimana Pak Haji, ada rencana nggak seperti itu? Insyaallah. Makanya ini kita sedang rencanakan, tim IT kami sedang menyusun hal itu. Mohon doanya dari semua pemirsa, Bang Roni juga kita sedang menyusun tim IT kami. Tapi minimal langkah-langkah itu dari awal sudah kita lakukan tadi seperti itu, menghimbau kepada para anggota kami, para pedagang pasar. Karena sekali lagi ini sekarang para pedagang pasar juga sudah, insya Allah semua sudah mempunyai smartphone ya, sudah mempunyai smartphone, kecuali yang orang tua, tapi tetap ada anak-anaknya untuk minimal mereka memberikan nomor dan memberikan informasi Bapak Ibu jikalau berbelanja cukup kontak kami saja, gitu. Tapi sekali lagi Bang, karena itu lagi selain upaya dari itu dan perlu diingat bagaimanapun pasar tradisional kita tidak bisa menghilangkan budaya. Ya, budaya interaksi yang selama ini karena sekali lagi mungkin konsumen juga bisa yang memang mereka ada kekhawatiran tidak berinteraksi, tapi kebanyakan masyarakat sudah terbiasa gitu ya karena pingin lihat langsung kesegarannya sambil jalan-jalan gitu ke pasar karena masyarakat sekarang pun ya itu karena ada rasa kangen ya Pak Haji ya ketika
ketika kita pulang ke Bandung, ke desa kita gitu kan, betul, ke kampung kita, kabupaten betul. kita, terus kemudian kita Ya, nggak ke pasar gitu kan, ada yang kurang kayaknya ya. itulah. Karena sekali lagi budaya itu tidak bisa hilang. Ya, Iya betul. budaya interaksi, tempatnya interaksi. Punten, beda dengan retail, mereka Ya, datang ngambil, tidak ada interaksi. ya, Tapi kan begitu datang, oh ini langganan kita, kan paling tidak saling menyapa. ya. Kemana saja, di mana wae, kan begitu ya istilahnya Bang Roni. Ini ada masukan ini. Bagaimanapun Ada masukan siap, dari salah seorang pemirsa kita ini untuk ya ya, kita masyarakat agar apa ya, kita lebih lebih peduli lagi dengan perekonomian kita, khususnya pasar-pasar tradisional dengan melakukan blow up plus loop ekonomi. doa. Jadi melepaskan diri dari Ya, ketergantungan barang-barang impor gitu ya. Karena kita lebih ya, ya, mengutamakan produk dari lokal. Nah ini memang harus kita gaungkan ya Pak Haji ya, karena justru kekuatan kita ini ada di pangsa lokal, ada di produk-produk lokal, bukan produk-produk dari impor kan gitu ya. Kecuali beberapa produk yang memang kita mungkin masih agak kesulitan untuk pengadaan, tapi hampir bisa dikatakan 80-90% produk-produk lokal kita ini sudah luar biasa sekali, sudah bisa bersaing dengan dari produk-produk luar negeri. Pak Haji, closing statement, apa harapan dari Apetra, terutama mungkin disampaikan ke seluruh anggota Apetra. Kemudian lagi kedepannya kita akan melaksanakan seperti apa nih? Program kita ke depan seperti apa? Mengingat kita belum tahu nih COVID ini selesainya kapan, meskipun vaksinasi saat ini sudah mulai dilakukan kan, sudah mulai berjalan, tetapi kita belum tahu pasti kapan Indonesia bisa bebas dari COVID. Apapun perekonomian harus tetap jalan, harus tetap hidup, dimulai dari pasar tradisional. Closing statement dari Pak Haji Muslim, gimana nih untuk teman-teman Apetra dan khususnya untuk seluruh bangsa Indonesia ini? baik, terima kasih untuk para pedagang. Tetap bagaimanapun kita mengimbau untuk tetap beraktivitas, tapi sekali lagi jangan lupa protokol kesehatan tetap kita pergunakan, kita terapkan. Pertama juga memakai masker dan penyediaan hand sanitizer di tempat dagang masing-masing, dan tidak lupa setelah pulang pun ke rumah masing-masing segera berganti baju, bermandi sebelum berinteraksi dengan keluarga. Selalu kami menghimbau itu. Juga kepada pemerintah, tolong lebih konsen lagi ketika kebijakan-kebijakan yang diterapkan tentang pasar tradisional ini justru harus lebih cenderung mendukung kepada pasar tradisional. Ingat, sekali lagi satu contoh tadi setelah Abir, jangan sampai ketidakadilan ini diterapkan kepada kami para pedagang pasar. Khusus lebih bagaimanapun program nawacitanya Presiden ini yang akan membangun setiap tahun 1000 pasar, merevitalisasi pasar, ini harus kita tangkap sebagai peluang bagaimana upaya pemerintah pusat terhadap para pedagang sudah begitu besarnya perhatiannya. Nah, ini tinggal kami memohon kepada pemangku kebijakan baik yang di Pemprov ataupun Pemkab dan Pemkot untuk lebih concern lagi membina, lebih concern lagi memperhatikan para pedagang pasar tradisional. Ini segala berakhir dan tentunya sekali lagi selalu kami mengingatkan, Kamtimas kondusif, pasar tradisional tetap aktif dan masyarakat semakin produktif dengan tidak lupa terus mempergunakan protokol kesehatan COVID-19. Itu Bang Roni. Baik, Pak Haji Muslim, terima kasih banyak waktunya di kesempatan kali ini di sela-sela kesibukannya. Ini mengunjungi dari pasar sama-sama ke pasar yang lain. Ya baik, terima kasih. Insya Allah kita tugas kami itu. Baik, nanti suatu saat insya Allah kita bisa ketemu lagi. Pak Siap Salam untuk seluruh Bangga, anggota Apetra dimanapun berada. Salam dari kami dan tetap semangat karena ekonomi nasional atau pasar tradisional ini merupakan penyangga dari perekonomian nasional. Jangan berkecil hati karena hanya sekedar pasar tradisional, tapi justru tunjukkan bahwa pasar tradisional ini justru yang menyangga pasar ekonomi nasional. Terima kasih Pak Haji Muslim waktunya. Baik, sama-sama Bang Roni. Bang Roni. Pemirsa, demikian tadi Roni Times untuk edisi kali ini, dan kita tadi berbincang-bincang dengan Haji Muslim Arif. Beliau merupakan Sekjen, Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Apetra Jawa Barat. Ada hal-hal tadi yang sempat muncul
muncul ke permukaan, dan selama ini mungkin publik nggak tahu ya, bahwa justru dengan adanya bansos, memang di satu sisi ini membantu masyarakat, tetapi di sisi lain dampaknya juga luar biasa sekali bagi para pedagang. Karena apa? Sembako ini ternyata banyak yang tidak beli di pasar tradisional. Sementara ketika sudah menerima bantuan, masyarakat jadi enggan ke pasar. Nah, ini perlu difikirkan oleh para stakeholder, para pengambil kebijakan, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, presiden, kementerian, dan lain sebagainya. Semua harus mempersempit dampak-dampak buruk yang muncul akibat kebijakan-kebijakan ini. Baik, saya Roni, pamit undur dari hadapan Anda. Kita akan ketemu lagi nanti di Roni Times dengan topik-topik bahasan yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.